Ya, kali ini kita akan membahas mengenai analisis dimensi. Nah, sebelumnya kita pernah mencoba di video sebelumnya mengukur panjang dari meja, di mana kita bisa menggunakan telapak tangan kita, dan kita akan mendapatkan bahwa panjang meja itu adalah 5 jengkal, di mana sebelumnya kita telah membahas bahwa panjang meja ini dia disebut sebagai besaran, dan jengkal ini dia adalah satuan. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan satuan lain selain jengkal, yaitu misalkan kita menggunakan sentimeter, dan kita juga bisa menggunakan satuan kaki. Gitu. Nah, selain menghitung panjang meja, kita juga bisa menghitung lebar meja di sini. Ternyata ketika kita ukur lebar mejanya itu dia adalah 2 jengkal, atau kalau dalam sentimeter itu 30 cm atau 1 kaki. Nah, di sini terlihat bahwa satuan jengkal, sentimeter, dan kaki di sini itu dapat digunakan untuk mengukur 2 besaran, yaitu panjang dan lebar. Dan juga untuk setiap besaran, panjang atau lebar itu dia dapat digunakan satuan-satuan yang berbeda gitu, yaitu jengkal, sentimeter, atau kaki gitu. Nah, jadi kita bisa mengukur besaran yang berbeda dengan satuan yang sama, atau kita juga bisa mengukur besaran yang sama, suatu besaran dengan satuan yang berbeda-beda. Nah, jadi kan persoalan ini membuat kita bingung ya, atau semakin rancu. Jadi kalau kita ditanya misalkan satuan sentimeter itu dapat digunakan untuk mengukur besaran apa, ya banyak jawabannya, bisa panjang, bisa lebar, bisa jari-jari, jarak, diameter, dan sebagainya. Begitu pula kalau kita ditanya bagaimana cara mengukur panjang itu pakai satuan apa, ya banyak, kita bisa gunakan jengkal, sentimeter, kaki, meter, dan sebagainya. Nah, tapi kan sebenarnya besaran dan satuan ini dia saling terkait kan, saling berhubungan, meskipun besarannya berbeda-beda dan satuannya juga berbeda-beda. Berarti kan harus ada sesuatu yang sama gitu. Nah, sesuatu itu disebut sebagai dimensi gitu. Di analisis dimensi itu dapat digunakan untuk menurunkan rumus dan membuktikan apakah suatu rumus itu benar. Jadi misalkan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan V ke kanan. Nah, di SMP kita pernah mengetahui bahwa jarak yang ditempuh oleh mobil itu X itu sama dengan kecepatan mobil dikalikan waktu. Nah, tapi pernah nggak sih kita bertanya-tanya kenapa X-nya itu sama dengan VT gitu? Kenapa enggak X sama dengan V plus T, atau X sama dengan V per T, atau bahkan X sama dengan V pangkat T, atau X sama dengan V sin T? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa menggunakan analisis dimensi. Nah, sebelum kita membahas analisis dimensi, kita perlu tahu apa sih dimensi itu. Jadi, dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan simbol besaran pokok. Jadi, sebelumnya kita bahas mengenai panjang dan lebar, di mana di sini satuan internasionalnya itu dia adalah meter. Nah, jadi entah panjang, lebar, jarak, atau apalagi diameter itu dia akan memiliki dimensi yang sama, yaitu L, meskipun dia bisa dinyatakan dalam satuan meter, kilometer, sentimeter, kaki, jengkal, dan lain-lain. Nah, jadi semua besaran pokok, ke-7 besaran pokok itu dia memiliki dimensi yang dinyatakan di sini. Kalau panjang itu L, kalau massa itu M, kalau waktu T, watt arus listrik I, suhu atau temperatur itu theta, jumlah zat itu N, dan intensitas cahaya itu J. Nah, penulisan dimensi itu diapit oleh kurung kotak di sini. Nah, seperti dari definisi dimensi, yaitu penulisan suatu besaran dengan simbol besaran pokok, maka besaran-besaran turunan seperti luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, dan usaha itu
dimensinya harus dinyatakan dalam dimensi besaran pokok. Misalkan ini meter persegi yaitu L kuadrat. Kecepatan meter per detik L-T-1 L per T gitu kan. Terus gaya misalkan yang berbeda, satuannya Newton, itu dia harus dinyatakan dalam besaran pokok yaitu M, L, D pangkat minus 2 dan lain-lain. Misalkan ini ada tekanan Pascal dan usaha atau Joule. Nah, keunggulan dari analisis dimensi, apapun satuan dari besaran itu tidak akan mempengaruhi dimensinya. Jadi seperti tadi, panjang, lebar, jarak, diameter, posisi yang memiliki satuan jengkal, kaki, sentimeter, meter, kilometer, dan lain-lain, semuanya dia akan memiliki dimensi yang sama, yaitu L. Dalam analisis dimensi, ketika sebuah persamaan atau rumus dihubungkan dengan simbol kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, di kedua sisi persamaan itu dia harus memiliki dimensi yang sama. Setiap suku yang dihubungkan dengan simbol plus dan minus harus memiliki dimensi yang sama. Namun, setiap suku yang dihubungkan dengan simbol kali atau bagi tidak harus memiliki dimensi yang sama. Suku yang berada dalam operasi trigonometri atau sin, cos, tangen, sekan, dan lain-lain, operasi logaritma, log, len, dan pangkat itu dia tidak boleh memiliki dimensi. Jadi sebelumnya kita punya pertanyaan kenapa kok X sama dengan VT, karena dimensi dari X itu kan dia adalah jarak kan, jarak itu L, dan kecepatan itu dia jarak per waktu yaitu L, T pangkat minus 1, dan T-nya itu dia adalah T, waktunya itu dimensinya adalah T, maka ini akan saling menghilangkan, dan kita akan dapatkan di kedua sisi itu dimensinya sama, karena dia dihubungkan tanda sama dengan. Nah, kalau misalkan X sama dengan V ditambah T, maka dia ada simbol tambah di sini. Kalau ada simbol tambah, di setiap sukunya itu dia harus memiliki dimensi yang sama. Artinya dimensi V dan T itu harus sama, tapi di sini dimensi V dan T itu nggak sama, jadi nggak bisa, nggak boleh. Kemudian misalkan kenapa kok X sama dengan nggak V per T? Kalau V per T ya jelas ya dimensinya juga berbeda, karena V-nya itu dia L T-1, kalau dibagi T, T-nya minus 1, berarti nanti L T pangkat minus 2. Sehingga dia nggak akan sama di sini, di kedua sisinya. Dia nggak memenuhi aturan yang pertama. Kemudian kenapa nggak V sin T? Nah, T ini dia memiliki dimensi T besar. Nah, karena di aturan keempat di sini, semua suku yang berada di dalam operasi trigonometri itu dia tidak boleh diberdimensi. Jadi ini nggak boleh karena dia berdimensi. Jadi X-nya itu harus sama dengan VT. Nah, untuk membuat rumus dengan analisis dimensi, agar rumus itu berlaku harus diberi sebuah konstanta. Konstanta dari sebuah rumus didapatkan dari hasil eksperimen. Jadi misalkan kita memiliki sebuah persoalan, coba buat rumus kecepatan suatu benda yang bergantung terhadap percepatan benda dan jarak benda. Jadi kecepatannya itu dia bergantung terhadap percepatan dan jaraknya. Di mana kita tahu bahwa dimensi kecepatan itu dia adalah L T pangkat minus 1, dan dimensi percepatan itu dia adalah L T pangkat minus 2, dan dimensi X itu dia adalah L. Maka kalau kita kalikan A dengan X, itu dimensi AX itu adalah L kuadrat T pangkat minus 2, yang mana ini dia adalah kuadrat dari dimensi V. Karena kalau dimensi V ini kita kuadratkan, maka kita akan dapatkan L kuadrat T pangkat minus 2 gitu. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan hubungan yaitu V kuadrat, kecepatan kuadrat itu sebanding atau bergantung terhadap perkalian antara A dan X. Nah, agar kesebandingan ini dia dapat digunakan tanda sama dengan, maka kita harus tambahkan sebuah konstanta di situ. Nah, konstanta ini bisa didapatkan dari hasil eksperimen.
konstanta pada sebuah rumus dapat memiliki dimensi atau tidak. Jadi pada rumus V kuadrat sama dengan K kali A kali T, konstanta K itu dia tidak berdimensi, karena dimensi dari V kuadrat dan AT itu sama. Nah, tapi ternyata ada beberapa kasus di mana konstantanya itu dia memiliki dimensi. Contohnya, gaya gravitasi Newton yang ternyata dari hasil eksperimennya hanya bergantung perkalian dua massa dan berbanding terbalik dengan jarak antar kedua massa tersebut kemudian dikuadratkan. Nah, pertanyaannya gimana rumus menghitung gaya gravitasi Newton? Jadi, F-nya itu dia bergantung terhadap perkalian dua massa, M1, M2, dan dibagi dengan kuadrat jaraknya. Nah, di mana kita tahu bahwa dimensi dari gaya itu dia adalah MLT pangkat minus 2, dan dimensi dari M1 dan sama dengan dimensi dengan M2, yaitu M. Karena meskipun besarannya berbeda, massa M1 dan massa M2 itu dia akan memiliki dimensi yang sama. Kemudian dimensi dari R, yaitu jarak, itu dia adalah L. Nah, kalau kita kalikan di sini, M1, M2 per R kuadrat itu dimensinya itu dia adalah M kuadrat L pangkat minus 2. Artinya apa? Dimensi di sisi kiri sama dengan dan di dimensi kanan sama dengan itu dia nggak sama gitu. F-nya itu dia ini dan M1, M2 per R kuadratnya itu ini nggak sama. Nah, karena dimensi di sisi kiri dan kanan itu harus sama, maka dimensi dari MLT-2, dimensi F, itu harus sama dengan G kalikan dimensi M kuadrat L pangkat minus 2, di mana G itu dia harus berdimensi. Nah, di sini M-nya di sisi kiri, M-nya itu pangkat 1, di sini M-nya pangkat 2, maka G-nya itu pasti mengandung M pangkat minus 1. Kemudian di sini L-nya pangkat 1, di sini L-nya pangkat minus 2, maka di sini L-nya pangkat 3. Kemudian di sini T-nya pangkat minus 2 dan di sini nggak ada T-nya, berarti di sini tetap T-nya pangkat minus 2. Jadi dimensi dari G itu dia adalah M pangkat minus 1, L pangkat 3 dan dikalikan dengan T pangkat minus 2. Jadi dari gaya gravitasi ini konstantanya itu dia memiliki dimensi, yaitu seperti ini. Gitu.